Ini kalimat saya potong ketika Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali itu. Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu, akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini, selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Iya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah, tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadah fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah enggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah enggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Lah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, gak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan saya Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Saya Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo, ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, tukulun dan seterusnya. Dan Syekh Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Preklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Malaysia yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini, simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan penindasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feodalisme zaman itu. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang, ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga punya, mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti sesi Jenar dianggap wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus ya, sekarang dicegati dengan sasahidan. Terus jadi kalau kemarin Syekh Siti Jenar ana al-haq, maka al-halaj ana al-haq, Syekh Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah ya ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak al-halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah
bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itu Allah itu loh, lihatin. Nah, kamu kan enggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Jadi Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu dangak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya tidak apa-apa sih, asal lebih khusyuk dibandingkan yang tidak konsentrasi. Sambil doa tidak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini, amin. Padahal doa itu minta, kamu minta tapi nggak serius gitu ya. Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan. Jadi malaikat tuh mesti ala wis tahu bodoh. Ya kan? Hafalan ora jelas. Tidak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama sesi general di belakang nanti ada. Jadi ya ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fauridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulating gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kanzun makhfiyun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu. Enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah, maka iyo ingsun iki Allah, katanya Syekh Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya
manunggaling kawula Gusti. Siang